Jadi karena itu saya kira tidak apa-apa kita dengarkan saja apa yang ingin mau disampaikan, yang sampai ada informasi dan persoalan-persoalan baru yang kita ingin komunikasikan. Kemudian kami di Dewan untuk menindaklanjuti kepada pihak pemerintah atau yang instansi yang terkait. Ya saya kira tidak ada masalah untuk kita mumpung pada kesempatan ini ada beberapa instansi yang terkait. Tentu beliau sangat paham terkait dengan ini. Oleh karena itu tentu kami di Dewan ini sebenarnya ini kita tidak mau melihat masyarakat yang selalu bolak-balik ke Dewan Perwakilan Rakyat ini untuk menyampaikan aspirasinya, tidak ada penyelesaiannya. Nah, itu. Makanya setiap aspirasi itu yang masuk di sini harus segera ditindaklanjuti dan harus segera dijadikan solusi. Nah, supaya masyarakat tetap tenang bekerja dan kita bisa memberikan haknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Jadi oleh karena itu mungkin pada kesempatan ini mungkin kami persilakan kepada juru bicara daripada masyarakat Kecamatan Kera apa-apa yang ingin disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo ini untuk kami kawal dan kami tindak lanjuti kepada pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Ketika Pak Camat dilaporkan pada saat itu bahwa dia tidak dia tidak mengurusi sertifikat masyarakat. Bagaimana cara mengurusi, sedangkan di sini kira kita ketahui bahwa 40% tanah negara, banyak bermasalah di situ. Mungkin saja kita tahu bahwa sekian jumlahnya, tapi batasnya kita tidak tahu, makanya itu ditelusuri. Daripada ini masalah berlarut-larut, selesaikan secepatnya. Iya, selesaikan secepatnya. Sedangkan pada posisinya, saya melihat Pak Camat, saya tidak mengatakan bahwa Pak Camat baik. Cuma jejak sebelum dia ada di Kecamatan Kera, pada saat dia kepala bidang di kepemudaan di Spora, dia sempat ke HMI pada saat itu berbicara tentang apa potensi pemuda yang harus dikembangkan karena bidangnya. Akhirnya diputuskanlah dia membantu FKPW, Forum Komunikasi Pemuda Wajo. Dia berhasil kumpulkan kurang lebih 100 organisasi pemuda untuk membentuk aktivitas yang khususnya di Wajo, dan itu tercapai. Hasilnya dia menerima penghargaan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Atas dasar itu kami merasa iba, Pak, sebenarnya pada posisi ini. Ketika orang lain disalimi pada saat itu kan tidak baik. Saya mengindikasi bahwa jangan sampai 3 kali organisasi lain yang turun ke demo Pak Camat ini ada mekanisme yang di belakang, ada orator yang di belakang tersendiri untuk menurunkan Pak Camat pada persoalan jabatan, belum lagi pada persoalan pelayanan. Karena saya mengira bahwa selama bersama Camat Kera membantu KPW, saya katakan bahwa dia pada posisi. Tapi terkait daripada apa yang terjadi di masyarakat di Kecamatan Kera, saya menemukan data bahwa yang sebenarnya yang disampaikan pendemo terdahulu terkait apa yang menjadi keburukan Pak Camat tidak ingin bahwa itulah yang benar. Makanya saya ke Kera, saya bertemu masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, dia kata memang Camat maklumnya dong, menjamin enggak. Dan alhamdulillah kami datang ke sini dengan bawa hanya menetralisir bahwa kebenaran yang dibawa oleh oknum yang demo Camat Kera pada saat itu tidak mutlak benar adanya. Maka dari itu saya persilakan kepada masyarakat sebagai orang yang orang yang menjadi saksi tentang kepemimpinan Pak Camat di Kecamatan. Sebelum mungkin ada yang namanya dokumen-dokumen tanah diterbitkan oleh pemerintah itu sudah dikelola oleh masyarakat, pada saat sedikit dokumennya dibawa ke BPN untuk dibuatkan status hak milik, ini ditolak oleh BPN, katanya ini masih dalam hal hukum. Saya bilang dari dulu ini sama ini. Kalau itu perkebunan atau mungkin peternakan, maka mungkin akan habis padinya orang yang makan sapi. Dan itu sudah sama di situ. Belum lagi di Mineral kemarin itu ada tanah ada di sini sebagai pelaku bahwa
saga yang berkata asal antara lain kalau dengan giliran itu diklaim bahwa itu hutan produksi, turun temurun juga sudah sama di sana. Jadi kalau hal ini selalu berlalu-lalu, oke lah, masyarakat sudah nyaman dalam hal ini menggarap, nyaman, tenang, aman. Tapi pada saat mereka mau bikin dokumen, karena kan ujung-ujungnya setahu saya kalau masyarakat awam itu membuat sertifikat, paling tidak untuk bangunan dibagi saja. Ini kan yang terjadi kemarin disorot Pak Cabot. Ini kan sudah orang membawa ke bank untuk bangunan. Ya bagaimana ceritanya kalau nggak bisa? Apakah harus dipaksa bahwa harus iakan ini barang? Walaupun sebetulnya ada solusi yang kita dapatkan dari BPN kemarin bahwa kalau kita mau dibikinkan surat, maka minta rekomendasi misalnya PT Malimpu atau PT Poleko, karena saya sebagai saksi dan saya membantu masyarakat untuk kelancaran bagaimana sertifikatnya di BPN kemarin. Apa dia bilang di BPN bahwa tolong minta rekomendasi di PT Poleko bahwa tanah yang dimiliki dengan nomor SPPT sekian itu tidak masuk kawasan PT Poleko. Sudah di mana kita mau kalau tidak salah Pak Baramuli ya kayaknya dulu yang ngambil itu PT Poleko. Ya di mana sekarang Pak Baramuli? Mau ketemu di mana? Sebelah ini kan makanya saya datang di sini sebetulnya ini kalau saya katakan saya bahwa ini geologi kira di baru kita bagi desa mana tuh digalak ada lokasi. Dan mungkin kalau di Madu ini letira yang banyak sekali pengusaha masuk mengkahun itu tanda-tanda masyarakat. Kemudian terkait dengan PTP 14 itu karena kewenangan kementerian itu, maka saya ajak beliau dengan Pak Bupati tentu sama-sama saya ke Kementerian BUMN untuk menyelesaikan. Cuma persoalannya itu yang di sana belum bersedia menerima kita kan? Belum bersedia menerima kita karena ini adanya COVID-19 ini. Jadi sampai sekarang belum ada ya mungkin nanti yang karena saya terima aspirasi pada waktu itu. Nah, itu sudah sepakat bahwa ini persoalan ini harus segera diselesaikan karena ada juga sudah ada surat dari kementerian itu untuk melepaskan kemudian diatur oleh pemerintah daerah, saya kira begitu Pak. Ya, Pak. Nah, jadi oleh karena itu makanya ini saya heran tadi bahwa ada penyampaian masyarakat yang ada di daerah ini yang terkait masih persoalan-persoalan lama sebenarnya ini. Ini kan tidak boleh terlalu berlalu-lalu, ini tidak ada penyelesaiannya sampai masyarakat kita mengatakan bahwa ini kita tidak lakukan upaya-upaya berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Itu dulu waktu kita sepakat semua PTP 14 dengan pemerintah daerah dengan pertanahan bahwa ini sudah harus segera dikomunikasikan, diselesaikan kepada. Jadi oleh karena itu mungkin lebih jelasnya ini mungkin Pak pemerintah sampai sejauh mana proses penyelesaian ini yang terkait dengan aspirasi yang khususnya yang ada di Kecamatan Tir. Karena ini bukan baru pertama kali ini. Ini sudah berulang-ulang sebenarnya, berulang-ulang. Makanya dulu itu saya sampaikan Pak Bupati, karena waktu saya sudah terima aspirasi, saya langsung ketemu dengan Pak Bupati, sampaikan kepada beliau bahwa kita kasih tenggang waktu berapa bulan itu kemarin itu 1 bulan lebih itu supaya ini harus ada titik temu. Dan pada tanggal kalau tidak salah kemarin itu 7 Oktober kita dari pihak PTPN sudah menerima kita dari kunjungan kita dan kita sudah menyampaikan beberapa aspirasi dari masyarakat dan tentunya dari pihak PTPN menerima kita, menerima kami dari pihak pemerintah daerah dan hasil dari pertemuan itu kita diberikan beberapa syarat untuk khususnya dalam penyelesaian permasalahan sengketa lahan ini, permasalahan tanah PTPN ini. Persyaratan itu ada beberapa persyaratan, yaitu yang pertama yaitu masalah kajian hukumnya, kedua masalah kajian ekonomi. Nah, dari sini kita sudah
melakukan beberapa kajiannya, tapi kajian itu tentunya kita melakukan kerjasama dengan beberapa pihak universitas barangkali untuk melakukan kajian tersebut. Namun karena untuk tahun 2020 ini belum ada anggaran untuk melakukan kajian tersebut. Dan tahun 2021 mungkin ada anggaran untuk melakukan kajian-kajian tersebut. Dan kami terutama Pak Camat juga kemarin meminta kepada pihak PTPN untuk menunjukkan di mana sebetulnya batas-batas wilayah PTPN tersebut yang diklaim PTPN wilayah tersebut. Namun pada saat itu mereka belum bisa memastikan, tidak bisa memastikan dan tidak bisa menunjukkan bahwa di sini lokasi kami. Jadi kami sering berkoordinasi dengan instansi terkait di Pemda Wajo. Kemudian kami juga koordinasi juga konsultasi dengan pihak PTPN. Bahkan kami menyurati dan kami mendapatkan ke Pak Bupati. Kami menyurati langsung karena PTPN kami katakan bahwa tunjukkan kami mana lokasinya. Kami siap membantu menjaga aset negara, tetapi kami harus juga apalagi ini memberikan kepastian kepada masyarakat kami, terutama masyarakat kami ini jika memang bersinggungan dengan PTPN, bagaimana solusinya? Itu yang kami inginkan, bagaimana supaya masyarakat kami ini bekerja menggarap lahannya, ada kepastian hukum di situ. Nah, kami juga sebagai aparat ada kepastian hukum juga, kami menandatangani surat-surat karena ini ada implikasi hukumnya. Jadi kami harus hati-hati di situ. Malahan kami katakan jika memang kan ada kami punya peta yang sedikit banyak menjadi dasar kami untuk menentukan di mana lokasi, tapi itu tidak akurat. Karena yang akurat itu yang punya lahan yang mampu menunjukkan apakah kehutanan atau PTPN. Ini juga ada beberapa tadi sertifikat, usulan sertifikat yang masuk, tapi tidak bisa diproses oleh BPN karena selalu muncul PT Manipu. Kemarin beberapa hari yang lalu ada dari pihak PLN Makassar karena didesak juga dengan KPK untuk penataan asetnya. Ada beberapa menara sudet seorang tegangan tinggi untuk listrik itu. Nah, ternyata mereka terkenal juga dengan PT Manipu. Jadi bukan masyarakat kami saja, tetapi BUMN termasuk sini PLN terkenal juga dengan itu PT Manipu. Jadi ini harus ada solusi secara menyeluruh, didukung beberapa pihak karena itu di luar kewenangan kami. Kami sebagai kepala wilayah juga terjepit di antara kepentingannya masyarakat yang harus kami layani, di lain pihak kami bertentu dengan hukum karena ada wilayah apapun di sini. Itu yang harus diperjelas. Jadi ini ada tim gugus tugas reformasi agraria, saya rasa ini perlu ditingkatkan. Kalau bisa ini jadi perhatian provinsi dan nasional. Dan ini perusahaan nasional beroperasi di sini PTPN. Apalagi ada keinginannya Pak Bupati untuk apalagi ini kawasan industri, kawasan ekonomi di Kecamatan Kiara, itu kami sangat dukung karena akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lain pihak. Tetapi di pihak lain kesalahannya. Saya rasa ini kalau kita dulu bersama dengan instansi terkait supaya ini masalah tidak berlarut-larut. Siapapun cawapresnya pasti akan menghadapi masalah seperti ini. Jadi jangan bahwa kita sudah bersurat berapa, terus proaktif ini supaya masyarakat kita yang di sana tidak datang berulang-ulang ini menyampaikan permasalahannya. Kita kan sudah tahu bahwa seperti ini yang harus kita lakukan, ini yang harus kita ya lakukanlah itu. Sampaikan ke Pak Bupati. Sama dengan saya dulu waktu menerima, yang saya terima aspirasi bahwa sebenarnya ini PTP mengatakan bahwa kuncinya ini adalah di Kementerian BUMN untuk melepas itu, kemudian diserahkan kepada masyarakat untuk mengelola. Nah, tetapi ini yang ini kan sudah berapa bulan ini tidak ada komunikasi. Ya kalau perlu jangan berhenti mengkomunikasikan terus, kita dasar terus karena kita juga didesak oleh masyarakat ini supaya ada penyelesaian ini segera.
Jadi oleh karena itu saya kira intinya di situ, karena ini kan masyarakat cuma membutuhkan kejelasan, membutuhkan kejelasan status mereka, hak kepemilikannya dia, apakah dia itu hak WHGU ataukah apa namanya. Ya nanti yang sepanjang itu tidak melanggar aturan dan perundang-undangan. Jadi saya kira itu yang harus kita sikapi oleh pemerintah daerah, bahwa jangan kita menunggu ada lagi demo baru kita mau bergerak lagi, ada lagi penyampaian aspirasi baru kita bergerak. Jadi harus kita tuntaskan ini persoalan. Karena ini persoalan yang ada di sini, persoalan itu saja terus, yang berulang-ulang ini. Berulang-ulang. Jadi oleh karena itu tentu kami sebagai tim penerima aspirasi, apa yang disampaikan oleh tadi masyarakat Kecamatan Kera dan didengarkan langsung oleh pemerintah dan seluruh yang terkait oleh KPD segera lakukan. Sampaikan kepada Pak Bupati ini supaya ini harus segera kita tidak lanjuti. Kalau perlu 1 bulan 2 bulan ke depan sudah ada nih penyelesaiannya. Tidak lagi datang masyarakat dari Kera menyampaikan dengan hal persoalan yang sama. Jadi itu yang saya sampaikan tadi, bahwa dinas perkebunan dulu sekarang seluruh dinas pertanian tidak pernah mengetahui bahwa ada HGU di bidang perkebunan, ada HGU di bidang peternakan, dan ada HGU di bidang pertanian lain. Jadi kami tidak pernah menerima laporan bahwa HGU ini eksis, tidak pernah. Seandainya ini HGU ada, pasti setiap bulan dia punya kewajiban untuk memberikan laporan karena bidang usahanya bidang agrokompleks. Jadi mungkin itu juga saya bisa sampaikan sementara. Cuma saya mengingatkan bahwa aturan mengenai pelepasan kawasan ataupun pemanfaatan kawasan atau melalui pinjam pakai ataupun melalui apa saja tetap diatur dari undang-undang. Jadi saya meminta ke masyarakat yang berbatasan dengan kawasan hutan selalu ada jalan untuk dipakai. Jadi melalui pemerintah daerah bisa mengusulkan model apa yang dipakai sehingga masyarakat bisa memanfaatkan. Ada jalan. Mungkin Pak Camat sudah singgung sedikit bahwa di 2020 ini ada kegiatan BTRA gugus tugas reforma agraria yang diketuai Pak Bupati dan itu sudah bekerja. Insyaallah 2021 ini di kegiatan kami ini kita akan lanjutkan BTRA ini. Mungkin salah satu rekomendasi yang ada di BTRA ini terkait dengan yang khusus di seperti Lempong ini akan dilakukan konsolidasi tanah. Jadi saya sudah ada hasil ini mungkin yang tadi disinggung. Insyaallah teman-teman di pemerintah ini tetap 100% mendukung bapak-bapak yang masyarakat kita. Yang tadi saya sampaikan ini terkait dengan SPT konsolidasi ini, kami juga masih berusaha mendapatkan kegiatan ini dari kementerian kami. Ini adalah pensertifikatan untuk yang khusus di SPT ini, rekomendasi yang BTRA ini atau yang kami sampaikan. Biasanya ada 2. Boleh dibiayai oleh masyarakat, tapi kami berusaha bahwa ini akan dibiayai oleh negara untuk persertifikatan melalui konsolidasi tanah. Saya kira itu barangkali Pak, terima kasih banyak. Dan sekali lagi saya mohon maaf ya, ada kita bersama-sama menutup pertemuan ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi saya minta kepada kita semua, khususnya masyarakat yang ada di Kecamatan Kera ini, supaya bisa dihimbau untuk masyarakat tenang, berilah kesempatan kepada pemerintah daerah dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk menyelesaikan persoalan. Sebetulnya saat ini kita memang di Kecamatan Kera ada beberapa kendala yang kita hadapi, persoalan tanah, apalagi sebetulnya penguasa wilayah di sana itu ini kan masih baru, Pak Camat itu kan masih baru di sana. Jadi kondisi-kondisi ini kan warisan sebetulnya, warisan dari pemerintah sebelumnya, bahwa di Kera itu memang banyak status tanah yang tidak jelas. Jadi harapan kita yang pertama bahwa sebetulnya ini bisa dikelirkan
Pak Camat sebetulnya sudah bekerja maksimal di sana itu, sampai kan persoalan di sana lama tidak ada dokter, sudah adakan Pak Camat malah 2 dokter di sana sekaligus waktu beliau datang. Ini lagi persoalan aset pasar sudah diuruskan sertifikat pasar. Jadi sekarang beliau kalau Pak Camat sudah bekerja maksimal. Cuman memang ya sampai tingkat nasional sebetulnya persoalan hutan lindung, hutan bakau, ex-HGU, rekomendasi, dan beberapa PT-PT yang mengklaim bahwa itu masih lokasi mereka. Padahal sebetulnya turun-temurun itu sudah digarap oleh masyarakat di sana. Masa itu lokasi sawah yang turun-temurun dari tahun ke tahun, ribuan tahun, malahan sudah dikelola oleh masyarakat masih harus statusnya tidak jelas sampai mau dibikinkan sertifikat. Boleh BPN ditolak. Kenapa ditolak? Karena ini masuk dalam lokasi misalnya PT Malimpung, PT Koleko, PT Lempung sebagai beberapa PT besar. Sehingga harapan kami ke depan mungkin stakeholder dalam hal ini pemerintah, eksekutif, legislatif, kemudian tentunya tidak terlepas dari media. Media menyampaikan persoalannya ke masyarakat bahwa sebetulnya Kera itu memang menjadi PR besar persoalan tanah. Artinya siapapun camat di sana tidak serta-merta seperti gampangnya membalikkan telapak tangan kita. Ini harus menjadi PR bersama, sehingga menurut saya semua aparat terkait yang ada di Kecamatan Kera khususnya bahu-membahu, tidak menyalahkan orang tetapi bagaimana mencarikan solusi sehingga intinya bahwa masyarakat itu kan lebih sejahtera sampai ke depan. Kan itu kan cita-cita bangsa bahwa bagaimana masyarakat itu bisa sejahtera. Tentunya dibutuhkan pemimpin yang profesional, proporsional, dan kita harapkan ya Pak Camat tentunya lebih cepat karena energi muda. Mungkin tetap ada kekurangannya dan sebagainya, tetapi ya harapan kami beliau kita biarkanlah dia bekerja karena ini kan masih seumur hidup. Mungkin seperti itu yang kita harapan kita ke pemerintah, sehingga kedepannya Kera ini lebih maju seperti cita-cita pendiri bangsa ini, bahwa masyarakat itu harus hidup sejahtera, aman dan damai. Yang meminta atau ngotot untuk memutasi Camat Kera hanya pada persoalan tanah sebenarnya itu salah. Salahnya di mana? Kenapa Camat kemudian tidak bisa menandatangani sertifikat secara langsung? Karena kejelasan persoalan kondisi tanah itu. Kita ketahui bersama bahwa Kera ini sebagian masyarakat dikuasai oleh negara. Kenapa kemudian pelayanan menjadi lambat pada saat itu? Ini menelusuri kejelasan tanah itu. Bukan tidak mau dilayani dengan baik. Jadi kedatangan kami di sini menyampaikan ke DPR selaku tempat aspirasi, menyampaikan ke BPN sebagai kunci utama untuk penentuan hak tanah tersebut. Apa yang diaspirasikan teman-teman kemarin dari masyarakat Kera juga, bahwa seperti ini kondisinya. Bukan sebenarnya Pak Camat yang menjadi permasalahan utama, karena dia bukan penentu kebijakan pada persoalan tanah, dia hanya memfasilitasi saja. Ketika dia menentukan kebijakan, susah juga karena bukan dia yang mengetahui kondisi siapa yang punya, apakah memang masyarakat pada saat itu atau kemudian perusahaan. Jadi sebagai kesimpulan dan aspirasi ini, sudahlah, jangan sampai demo yang meminta ngotot Pak Camat ini untuk mundur atau mutasi pada saat itu jangan sampai ada hal-hal politis di dalamnya. Karena kenapa? Ketika pelayanan itu hanya 1 kali, Pak Camat juga sudah jelaskan, Camat Kera juga sudah jelaskan bahwa seperti ini kondisinya. Saya lambat untuk menandatangani atau mengesahkan sertifikat tersebut karena menelusuri kejelasan. Jadi teman-teman atau masyarakat yang demo kemarin, saya ingin sampaikan bahwa mari berpikir positif pada hal ini. Hanya untuk pelayanan, mari bicara baik-baik, mediasi. Ada Pemda yang siap, BPN juga yang siap untuk memediasi pada persoalan masyarakat tersebut. Kami berterima kasih kepada masyarakat kami mempertanyakan mengenai status tanah di Kecamatan Kera. Itu merupakan di luar wewenang kami sebenarnya, karena ada pihak BPN, pihak PTPN dan Kehutanan
yang bisa membantu kita. Sebaiknya kita duduk bersama menjelaskan kepada masyarakat bagaimana status tanah yang ada di Kecamatan Kera, sehingga pelayanan yang kami berikan bisa optimal dan tidak ada sangkut pautnya nanti bermasalah di kemudian hari.